Mulai mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala as'arbiyan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam forum ini dan saya akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana melakukan sertifikasi halal bagi produk Anda. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam produk Anda harus buatkan atau di sertifikasi halal supaya nanti di pasar atau konsumen itu merasa yakin bahwa produk ini halalan thayyiban, halal dan baik, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi mutu dan manfaat yang lain. Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan sertifikasi halal ini tentu ada beberapa hal dan tahapan. Saya sebagai selaku pendamping sertifikasi halal, nama saya Misbahuddin, salah satu pendamping sertifikasi halal di Kota Makassar, akan memaparkan atau memberikan materi beberapa hal terkait dengan bagaimana menerbitkan sertifikasi halal. Nah, selanjutnya bahwa dalam melakukan sertifikasi halal ada beberapa hal yang diperhatikan, atau saya mengatakan bahwa kenapa sertifikasi halal penting bagi pelaku UMKM. Yang pertama bahwa sertifikasi ini ada memberikan landasan hukum itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 4, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98 bahwa kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, kenapa harus kita mengurus sertifikasi halal? Kenapa mesti kita repot? Hal yang pertama bahwa sertifikasi halal ini itu menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal dan belum tentu pelanggan yakin. Karena itu kita harus meyakinkan dengan adanya sertifikasi halal ini. Nah, dari beberapa potensi bahwa kita di Indonesia ini potensi sangat besar untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk pelaku UKM karena pasar kita sangat luas. 87% 2%, 87,2% adalah penduduk Muslim atau 220 dari 220 atau sekitar 229,6 juta jiwa penduduk Indonesia Muslim wajib mengkonsumsi atau konsumsinya adalah produk-produk yang diberi sertifikasi halal sehingga ini sangat besar potensi untuk kita sebagai pendamping halal untuk menerbitkan sertifikasi halal. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan atau dipersiapkan adalah identitas ya bagi pelaku UMKM untuk menerbitkan sertifikasi halal produk. Yang pertama adalah ya harus mempersiapkan KTP-nya. Kalau tidak ada KTP bisa dengan paspor, ya kemudian akta nikah, SIM, BPKB, sertifikat tanah, akte lahir dan maupun ijazah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa manfaat dari sebagai pelaku usaha? Yang pertama ya pelanggan tentu yakin ya melihat langsung dengan itu kemudian nyaman dan senang bahwa ini produk ini halal dan toib ya. Kemudian bagi pengusaha tentu untuk menjadi kepercayaan bahwa ya konsumen terjamin kehalalannya sehingga bisa menguntungkan pelaku usaha dan bisa menyebabkan usaha itu berlangsung ya atau continue. Nah, bagaimana cara mengurus sertifikasi halal? Pada dasarnya bahwa ya syarat-syarat yang pertama adalah Anda menyiapkan KTP sebagai pelaku UMKM, jenis produk ya maksimal 10 varian, kemudian merek produk, tentu dengan logo, foto produk, foto tempat usaha, dan NIB atau KIB. Berapa biaya mengurus sertifikasi halal? Ya, pada dasarnya sertifikasi halal adalah kalau dibebankan kepada pelaku UMKM itu sekitar 230.000 per produk. Nah, namun dalam ini pemerintah memberikan subsidi sehingga dikatakan bahwa penerbitan sertifikasi halal adalah gratis. Nah,
Apa saja yang jenis produk yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan SHT atau sertifikat halal gratis? Yang pertama, 13 jenis produk makanan sel yang sel deklar. Yang pertama adalah sayur olahan, buahan, kemudian permen coklat, tepung sereal, roti bakere, ikan dan olahan perikanan, telur olahan, makanan ringan, kedai makanan, susu dan analognya, dan lemak dan minyak, emulsi minyak, kemudian es untuk dimakan. Enam jenis enam jenis minuman. Yang pertama ya adalah aneka minuman non soda, kemudian kopi, teh, dari kacang, susu, minuman tradisional, dan jamu, produk jus, buah-buahan, konsentrat buah, dan sayuran. Kemudian 13 jenis warung makan yang mulai warung ya termasuk dalamnya warung makan Sunda, Coto Makassar, ya, Toto, warung mie, warung makan pecel lele, warung sate, warung makan nasi kuning, angkringan, warung makan Indomie, warung Indo, warung makan Tegal, warteg, warung nasi Padang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan sertifikasi berapa lama yang waktu dibutuhkan untuk penerbitan itu sampai 7 sampai 14 hari. Apa risiko bila produk halal ini tidak memiliki sertifikat halal, ya bisa saja ditinggalkan oleh konsumen, ya karena kita ini potensi saat adalah pepakai eh, produk halal ini, atau kita sebagai penduduk Indonesia 72% adalah Muslim, sehingga ini memungkinkan bahwa ya kalau tidak disertifikasi akan ditinggalkan oleh konsumen. Kemudian tentu dengan meninggalkan konsumen, barang kita tidak laku, tentu akan menurunkan omset, menurunkan penjualan, laba, dan sehingga perusahaan kita bisa bangkrut dan tutup. Nah, dan bagaimana kalau ada kompetitor kita memviralkan, ya ini tentu juga akan berakibat kepada kelanjutan usaha kita. Nah, ayo kita menerbitkan sertifikat halal produk, dan untuk konsultasi dapat menghubungi saya, Misbahudin, dengan nomor HP 0812 41305599, atau langsung ke alamat saya, ya, atau melalui email, ya. Jalan Toduk Beli Raya Timur, Ilma Green Residen, DL1 nomor 43, Kota Makassar, atau email misbahudin titik sidrap@gmail.com. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak sekalian, sesi selanjutnya adalah bagaimana tata cara atau sistem dan prosedur untuk menerbitkan produk halal. Yang pertama adalah kita harus membuka link sertifikasi halal atau aplikasi yang melalui aplikasi Si Halal. Yang di aplikasi Si Halal ini itu di bawah Kementerian Agama atau BPJPH. Nah, di situ kita mendapatkan ya atau membuat akun terlebih dahulu, kemudian setelah ada akun kita, kemudian akun itu digunakan untuk ya mengupload data-data eh, usaha kita, sehingga dalam proses itu ada beberapa tahapan proses yang harus dikerjakan, mulai dari beberapa administrasi, sehingga produk ini bisa eh, dibuatkan atau diterbitkan sertifikasinya. Saya kira demikian. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bagaimana di mana bisa dianut ya tanam? Tasnya, nah, tasnya ini kan harus di stop dulu.